Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan melanjutkan dan mungkin akhir dari pembahasan kita tentang MRP ya, tentang planning strategi yang ada di MRP, di mana di video tutorial sebelumnya sudah saya berikan opsi-opsi dari planning strategi yang make to stock ya. Baik itu 10, 11 gitu ya, 70, 50 dan seterusnya. Kemudian kita akan lihat strategi yang satu lagi yang make to order ya, MTO. Sebagai contohnya nanti kita akan buatkan simulasi strategi make to order yang 50 ya. 50 itu adalah yang without final assembly ya. Ada juga make to order yang menggunakan planning strategi 20 ya. Kalau dalam pembahasan kali ini bisa menuntaskan kedua planning strategi itu, ya cukup-cukup bisa kita tuntaskan, tapi saya akan fokuskan dulu di yang 50 ya. Karena MTO yang 20 itu adalah sederhana sekali. Mungkin nanti kita akan bahas secara teorinya aja. Sedangkan untuk simulasi di SAP kita coba yang 50, MTO yang 50. Oke. Ini adalah konsepnya. Nanti Anda bisa baca-baca ini flow-nya di samping, di mana penjelasannya pertama adalah menggunakan peer ya. Jadi perbedaannya sekaligus saya singgung ya, yang 20 itu make to order by 20 itu dia tidak menggunakan peer, sementara yang 50 ini dia menggunakan peer ya. Kemudian tidak bisa create production order FG-nya sebelum ada SO ya. Jadi kalau kita misalnya ada plan order 100, plan order 200, maka ketika run MRP ya dengan strategi yang 50 ini tidak akan mengeluarkan proposal ya. Begitu ya konsepnya, tidak akan keluar proposalnya. Sampai yang ketiga ini produksi dilakukan untuk sampai nanti Anda create ya, masih poin kedua, sampai Anda meng-create SO. Nah, setelah meng-create SO di run MRP baru nanti bisa dibuatkan proposal berdasarkan sejumlah SO itu ya, SO requirement-nya berapa, akan di-create-kan proposal plan order sejumlah SO. Kemudian yang ketiga, produksi dilakukan untuk per sales order ya. Jadi betul-betul ini dia dedicate berdasarkan dari sales ordernya ya. Itu akan disuggest dedicate per SO gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 SO, maka 5 SO lah yang akan di-generate oleh peer itu yang saling mengikat antara SO dan plan ordernya. Jadi secara konsep tidak boleh di switch ya, tidak boleh ditukar-tukar karena dia sudah dedicate dengan nomor SO-nya di dalamnya. Kemudian procurement dapat dilakukan sebelum ada SO. Ya, tentu saja ini procurement ini kita bisa prepare ketika kita run MRP yang pertama, itu procurement langsung di-suggest untuk mempersiapkan material-material yang nanti bakal dibuat di finish good-nya gitu ya. Oke, secara konsep seperti itu. Sebelum saya akan masuk ke sistem SAP-nya, seperti biasa saya ingin memperkenalkan ke teman-teman ya. Teman-teman yang ingin mau mengikuti perkembangan dari pembahasan SAP PP, QM, MM, PM. Di sini saya sudah menyediakan situs sapindonesia.net ya. Jadi di sapindonesia.net ini dibahas keempat modul tersebut dalam silabus yang saya susun seperti ini ya. Sebagai contoh ini silabus SAP PP modul. Ini ada yang menu-menu yang dibahas baik itu pada master data, demand management atau planning process, MRP, production order execution dan configuration. Begitu seterusnya juga untuk yang PM ya. Untuk yang PM juga sama, konsepnya membahas tentang master data PM. Di sini ada overview-nya malah. Kemudian master data PM, kemudian proses ya. Nah, ini ada breakdown, ada preventif gitu ya.
kemudian refurbishment, kemudian ada ke configuration. Kemudian untuk QM juga sama ya, di silabusnya membahas konsepnya, silabusnya udah saya susun seperti ini ya. Ini secara best practice ya, ini bisa diterapkan langsung di company-company yang menggunakan SAP, PP, QM, MM, PP, QM, MM, PM gitu ya. Jadi ini saya betul-betul memberikan penjelasannya yang best practice yang dipakai oleh langsung di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah ini yang QM, ada master data QM, baik itu pada MIC di sini ya, master inspection characteristic, ada sampling prosedur, ada code, katalog profile, inspection method, kemudian planning prosesnya juga di sini ada inspection plan, ada result recording UD ya. Kemudian juga nanti ada integrated QM with module procurement, production, distribution, dan plan maintenance ya. Jadi ada integrasinya karena ini QM biasa disebut sebagai small module, tetapi dia berintegrasi dengan modul-modul dari ujung ke ujung, dari ujung pembelian sampai ke penjualan begitu ya. Kemudian tambahannya nanti Anda bisa lihat quality management with badge, quality certificate, study to study, quality notification, dan configuration ya. Jadi ketiga modul itu mungkin saya bisa sampaikan bahwa SAP PP, SAP QM, SAP PM itu masing-masing sudah final ya. Pembahasannya di situs ini sudah final dan sudah lengkap sampai ke configuration ya. Beda dengan MM saya tidak meneruskan sampai ke configuration, tapi MM itu dijadikan support untuk ketiga modul dalam hal logistik ya. Karena memang masing-masing modul itu wajib paham mengetahui tentang proses yang ada di MM, yang di logistik gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman yang ingin mendapatkan materi secara utuh ya, secara lengkap, detail, kemudian beberapa versi skenario yang berbeda-beda gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke materi sapindonesia.net. Ya, di sini saya udah susun secara silabus yang tadi, prinsipnya ya, dari silabus tadi saya uraikan ke dalam beberapa materi seperti ini. Dari materi pertama sampai ke 24 ya. Jadi ada sampai ke konfigurasi, tapi ini adalah konfigurasi sampai ke configuration, tapi saya pun memberikan tambahan-tambahan informasi yang biasanya ada di modul SAP PP. Apa itu? Misalnya factory calendar. Ini adalah ranahnya PP yang harus Anda pahami karena di setup dari tim modul PP. Kemudian batch determination. Ini juga adalah modul PP, tapi ini nanti kerjasama kolaborasi dengan modul MM ya. Kemudian LSMW Anda juga harus bisa nanti ketika melakukan proses upload data, master data biasanya ya, upload master data pada saat project-project di SAP, di customer ya. Kemudian kita lihat nanti dari awal di sini materinya betul-betul saya arahkan mulai dari basic, ini ada overview-nya, ada video tutorialnya, kemudian filenya bisa Anda download dulu ya. Ini Anda tinggal klik seperti ini, nanti dia terdownload. Kemudian saya ajarkan konsepnya ya. Konsepnya seperti apa, juga nanti di dalam sistemnya seperti apa juga. Jadi SIT-nya betul-betul saya buat agar betul-betul Anda paham secara bisnis proses, juga secara implementasi atau aplikasi ke dalam sistem SAP ya. Oke, saya kira itu dulu ya perkenalan kita tentang situs SAP yang sudah saya garap, yang terus dari hari ke hari saya melakukan perubahan-perubahan, penambahan-penambahan hal-hal yang baru dari project-project atau dari informasi yang saya dapatkan untuk mengupgrade yang ada di materi sapindonesia.net ini ya. Silakan Anda hubungi saya untuk mendapatkannya, untuk menjadi member area, untuk kita lakukan proses coaching ya. Dan ini secara online ya. Materi semua sudah saya online-kan, nanti Anda tinggal ikuti aja di sini pembahasannya dari awal sampai akhir. Untuk member juga selain mendapatkan materi secara online, juga saya kirimkan file ya. File berdasarkan modul yang dia member, misalnya PP, itu semuanya saya berikan. PPT-nya ya, PDF dan video tutorialnya berupa link yang nanti Anda bisa download ya, yang teman-teman yang sudah jadi member area
bisa melakukan download dan bisa belajar di rumah tanpa harus online dengan kita gitu ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Kemudian kita akan coba ya. Sekarang kita akan coba membuat suatu SIT simulasi. Membuat simulasi bagaimana cara melakukan planning strategi yang Oke, kita sudah ada di SAP sistem ya. Sementara kita lihat dulu material yang pernah kita buat ya, MD04. Nah, ini ada material baik MT50, kita lihat. Oh, ini belum terdefinisi ya, kita buat dulu ini, oke. Saya buatkan dulu, /n mm01. Ya, seperti itu. Kemudian sebentar, industrinya ini chemical ya, C, kemudian liquid ya, C dan liquid. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya enter. Nah, view-nya basic data 1, basic data 2, kemudian MRP ya, work scheduling, kemudian accounting 1 ya, accounting 1, accounting 2, posting 1, posting 2. Oke, saya kira ini dulu ya. Kemudian kita plannya Anda masukkan, kemudian enter. Nah, di sini Anda masukkan description. Saya misalnya menggunakan description ini ya. Oke, jadi kita mau coba yang 50, make to order MTO 50 ya. MT50 dan ini nama description-nya. Kemudian base unitnya adalah pieces. Oke, kita enter dulu. Kemudian kita enter lagi. MRP type-nya kita pakai yang PD, ini MRP. Oke. Ini MRP controller-nya kita pakai yang ini. Kemudian load sizing prosedurnya kita pakai yang EX. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, ini udah dibahas di video tutorial yang nanti Anda bisa refer ke video sebelumnya. Ini X adalah procurement type-nya. Kemudian ini kita enter. Kemudian availability check-nya kita ambil yang 1. Kita kembali ke MRP 3. Ininya strategi grupnya kita ambil yang 50. Nah, ini ya. Planning without final assembly. Oke, enter. Kemudian kita enter lagi. Ini work scheduling kita enter. Accounting 1, standar price-nya misalnya kita buat 100.000 lah ya. Ini contoh aja ya. Oke, valuation class-nya kita pakai yang ini. Kemudian enter lagi. Sudah. Nah, ini costingnya ya masih ke sini standar price. Kemudian kita save. Oke, ini udah ke save ya, udah kesimpan sesuai dengan yang saya udah catat di notepad ini ya. Baik, min MT50. Oke, seperti itu ya cara pembuatan material. Nanti teman-teman bisa mengikuti polanya cara pembuatan material baru. Oke, kita lanjut ke BOM ya, /n CS01. Ya, materialnya betul. Kemudian ini adalah BOM usage-nya adalah 1 production. Kemudian ini ada L ya. Komponennya misalnya saya buat roda dan ini 2. Gitu ya. Valid from-nya Anda perhatikan tanggal 5 bulan 12 ya. Ini harus Anda perhatikan, nanti harus ada konsistensi valid from antara BOM ya. Kemudian routing dan production version itu harus sama ya valid from-nya. Oke, kemudian saya save. Ini udah terbentuk. Kita masuk ke routing CA01. Ininya Anda perhatiin tanggal 5 bulan 12. Oke, enter.
Nah, pada saat di usage, ya, Anda pilihkan yang production. Kemudian statusnya yang 4 ya. Kemudian load size Anda ketikkan 1 aja. Masuk ke operation. Oke. Nah, di operation Anda masukkan work center-nya. Saya menggunakan work center yang ada. Oke. Kemudian ini description-nya saya masukkan ini. Kemudian saya highlight seperti ini. Saya klik 2 kali. Nah, pada direct manufacturing ini activity ya, activity 1, 2, activity 3. Saya memasukkan requirement activity-nya 1 hours ya, 1 jam. Oke, enter. Kemudian kita save. Nah, ini udah kebentuk grup routing-nya. Saya ambil dulu. Saya kopikan di notepad. Oke, nah udah. Sekarang kita yang terakhir adalah step yang terakhir adalah /NC223 ya. C223 adalah membuat production version ya. Ini tidak mutlak untuk discrete manufacturing, tetapi saya membiasakan membuat karena ini ada menjadi mandatory nanti pada saat Anda membuat proses industri ya. Kita masukkan materialnya ya, baik MT50, oke, seperti itu. Kemudian versionnya ambillah ini ya, kemudian version 1. Tanggalnya ikuti tanggal sekarang 2021. Oke, kemudian sampai 31/12 tahun tak terhingga, kemudian ini 1 road size-nya, ini 9. Nah, sebagaimana tadi saya sudah informasikan bahwa valid from di sini production version itu harus dalam batas range antara production version, BOM, dan routing ya. Jadi ingat jangan salah. Oke, kemudian saya enter. Nah, ini udah tanda kuning, kita klik 2 kali yang di sini. Kemudian Anda masukkan routingnya, task list-nya ya. Task list-nya kita menggunakan routing. Di sini ada beberapa task list ya. Di produksi itu ada beberapa task list yang repetitif, yang industri itu ada master recipe. Nah, kita pakai yang ini, discrete manufacturing routing ya. Kemudian grup routingnya tadi kita udah buat, kita search aja. Biasanya ada di paling bawah, yang ini ya. Oke, kita ulangi. Nah, ini yang paling bawah, kita ambil, kemudian alternatifnya hanya bikin alternatif 1 ya, alternatif BOM 1, usage-nya 1, kemudian enter. Oke, ini sudah kuning, kita cek. Oke, ini udah informasi, oke, nah ini udah tanda hijau, kita save. Oke, kemudian kita save lagi. Oke, berarti production version sudah kita buat ya. Master data produksi sudah kita persiapkan untuk kita coba planning strategi yang 50. Oke, selanjutnya kita lihat dulu MD04 dari material yang barusan kita bikin. Ini menunjukkan tidak ada informasi apa-apa ya. Masih blank, masih kosong. Oke, kita lihat skenario-nya di Excel. Untuk yang 50 kita coba. Ya, stoknya tidak kita input ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba simulasi. Ini adalah cara membacanya. Ini yang saya tunjuk. Ini adalah run MRP before create SO ya. Jadi kondisinya kita masukkan data sebelum run MRP, sebelum create SO, yaitu peer-nya 100. Yang pertama, yang kedua adalah 25 dan yang lainnya adalah kosong. Ini SO belum ada. Ini kolom SO ya, kalau Anda lihat ke atas. Nah, ini adalah kolom SO, ini masih 0 ya. Berarti kita buat peer yang 100 dan 25. Oke. /OMD61. Kemudian Anda perhatikan ini 2 bulan saja karena kita bikin 2 ya, berarti 12 sampai bulan 1 2002 ya, jangan jauh-jauh, 2 bulan aja. Kita enter dulu. Oke, ini udah terbentuk nih bulan 12 sama bulan 1 ya, 2002 dan 2001.
Kita lihat dulu di item ini VSE ya. Kita samakan dengan saya punya data. Ya, udah sama ya. VSE. Nanti di SO-nya jadi cap ya, kita lihat ya. Ini VSE udah oke. Berarti udah sama, kita lanjut. Oke, udah sama. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Masukkan angkanya tadi 100 sama 25 ya. Kita lihat lagi. 100 sama 25. Yang atas ini ya. Gini aja deh, saya bedain biar nggak bingung. Ini saya kasih warna. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita coba yang ini dulu. 100 sama 25. Oke, enter, kemudian save. Oke, kita udah save, kemudian kita lihat hasil di MD04, kita refresh. Nah, ini udah ada apa namanya? Sudah ada requirement 100 dan 25. Ya, persis ya. Persis seperti kejadian yang ada di Excel. Jadi tidak ada. Oke, kita buktikan dulu ya. Kita buktikan run MRP apakah ada pengaruh atau tidak. Oke, dari sini aja, /nmd02. Oke. Oke, kita lihat hasil run MRP-nya, kita refresh. Ya, plan order, ya seperti ini ya. Jadi hasil run MRP, muncul plan order 100 dan 25. Oke. Kemudian kita create SO ya, kita lihat create SO. Kita create SO /n VA01. Kemudian ini kita dimasukkan dulu sales organization-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian customer-nya. Oke, enter dulu. Materialnya. Oke, materialnya ini. Oh, ternyata yang ini belum di maintenance ya. Ini ada informasi bahwa material poly M50 is not defined di organisasi ini. Tidak masalah, kita define dulu /n mm01. Ini. Oke, kita masuk ke sales of data 1. Nah, di sini di sales of-nya Anda define dulu. Nah, saya biasanya pakai yang ini. Kemudian oke. Ini pieces, oke. Kemudian enter dulu. Nah, oke. Oh, description-nya. Description-nya tadi kita punya yang ini ya. Oke, kita kembali di sini. Enter. Oke, pada saat ini di kolom teks dia minta teks, saya no teks. Kemudian enter, saya save. Kemudian dia minta availability check. Oke, kita save. Kemudian dia minta kategori grup ya. Kita pakai yang standar aja dulu. Save. Nah, ini udah oke ya, udah ke create. Kita coba lagi bikin SO /n VA01. Oke. Masukkan customer. Kemudian masukkan material ya. Materialnya ini kita lihat di data Excel di line berikutnya adalah 30 ya. Kita lihat 30. Apa yang terjadi? 30 di sini. Oke, 30 SO-nya. Kita lanjutkan. Order quantity 30. Enter. Oke, one time delivery. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Anda perhatikan dulu di customer CIR, customer independent requirement ya. Jadi maksudnya CIR, di CIR itu nanti dia menjadi procurement-nya menjadi, sorry kita lihat lagi tadi rumusannya menjadi cap ya.
Mana tadi? Ini menjadi kelasnya ya, sebentar. Ini cheer-nya itu menjadi cap. Harusnya menjadi cap. Kita simpan dulu yang SO-nya, kita simpan dulu biar jelas ya. Ini saya simpan dulu. Okay. Nah, ini nomor SO-nya ya, 43. Kemudian coba saya ceng lagi. Atau display aja dah, display. Oke, ini kita lihat di procurement-nya. Requirement-nya adalah 011 ya. Delivery requirement. Nah, oke, ini udah ada setting dari timnya modul SD, dia langsung ke kelasnya yang ini ya. Mungkin dia pasangannya dirubah, jadi biasanya secara standar masuk ke cap ini ya. Tapi dia langsung ke 011 dia buat sendiri ya. Jadi ini buat sendiri dari konsultan SD-nya, itu tidak masalah. Yang penting ini adalah sama konsepnya dengan cap gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba untuk melihat requirement type-nya seperti ini. Kita coba dulu ya sebentar, kita masuk ke, kita buktikan di SPRO ya, seperti apa. Oke, kita lihat di production. Kemudian di production planning, demand management, ini peer, planning strategi, define strategi. Kita lihat yang 50, dia ya mestinya ini jatuhnya ke cap ini ya. Requirement customer-nya adalah cap sih. Tapi tadi Anda perhatikan di ESCO dia jatuhnya ke 011. 011, coba kita lihat 011. Sorry bukan di sini. 011 ya. 0 ke sini ya. Delivery requirement. Ya, ini udah ada perubahan dari konsultan SD. Saya kurang mohon maaf ini saya kalau kenapa dirubah ke sini. Padahal sebenarnya di cap itu dia ya, yang ini ya. Kelasnya adalah 045. Tapi dia buat lagi di atas ya. Oke, tidak masalah ya. Kita coba aja. Bukan itu inti bahasan kita. Oke, hanya ini untuk mengecek aja. Kita akan lanjutkan MRP-nya. Tadi sudah kita buat. Kemudian kita run MRP. Oke. Not plan auto. Kita lihat kartu stok dulu sebentar. Ini kita lihat kartu stok dulu. Oke, kita refresh dulu tadi setelah kita membuat SO. SO-nya mana SO-nya? Kok belum masuk ya? Sebentar. /O VA 02 43 Poli MT 50, betul ya. Poli, sorry, ada kesalahan ini. Kita revisi ya. /N VA 02 nomor 43, oke. Bukan poli, materialnya adalah baik MT 50. Ini saya ganti dulu. Ya, seperti ini. Belum ganti. Baik MT 50, oke. Nah, ini malah ini yang belum di define, kita define lagi. MM01. Baik MT 50, oke, masuk ke sini. Kemudian di sales op-nya kita tempelkan G4. Oke. Ini materialnya oke. Ini kosong, teksnya save. Ini adalah nom. Save, kemudian kita save. Oke ya. Kita lihat lagi, kita bikin SO kembali. Oke.
kemudian customer, kemudian material ya. Materialnya jangan ketukar, yang ini kuantitinya adalah 30. Kita lihat lagi procurement-nya. Nah, ini baru benar ya. Rupanya tadi kita salah memasukkan kode material ya. Poli. Nah, itu saya belum tahu poli, mungkin dia kategori strateginya beda. Yang kita mau kan strateginya ada 50. Ini menjadi cap betul ya. Ini sudah jadi cap nih, teman-teman. Coba perhatikan, sudah menjadi cap, sudah betul. Nah, ini menjadi cap. Oke ya. Jadi mengikuti standar dari SAP ya. Konfigurasi dari SAP. Oke, kemudian ini sudah betul, ini kita save udah. Oke, save aja. Berarti nomor 44 ya. Nomor 44. Oke, kita refresh dari posisi sini. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini 30 sudah muncul ya. SO-nya di sini ya. Nomor 44 ini SO-nya. Oke, kemudian kita coba sekali lagi run MRP. Apakah dia, oh ini sudah mengambil dari sini. Coba Anda perhatikan ya, ini 30. Tadi coba kita, ini SO-nya kita nolkan ya. Kan independent requirement-nya tadi kan 100 ya. 100. Kemudian yang bulan satunya ada 25. 25 sih ini nggak ada masalah. Ini yang 100 dia mensuggest menjadi independent requirement-nya minus 70. Coba kita perhatikan. Kita lihat lagi ke SO-nya ya. Nah ini /n VA02. Oke, saya misalnya ini saya nolkan dulu. Oke, kemudian saya save. Oke, kemudian kita lihat lagi di kartu stoknya. Nah, ya, Anda perhatikan ya. Jadi yang bulan 12 IN direct-nya ada 100 ya. Ini kalau kita klik seperti ini. Sorry. Nah, ini kan 100 ya. 100 dan 25. Jadi dia akan tergenerate proposal sebanyak 100 dan 25 gitu. Nah, lain halnya ketika muncul SO, maka yang 30 tadi ya. Yang 30 tadi coba kita masukkan lagi SO 30. Ya, kita masukkan kembali. Kemudian saya save. Kita nggak usah run MRP dulu ya, kita lihat efeknya. Oke, kita refresh. Nah, tanpa menjalankan run MRP ini udah langsung berpengaruh terhadap proposal ya. Jadi independent requirement-nya menjadi 70 gitu. Permintaannya 70, tadinya 100 gitu. Gitu ya. Jadi ini tetap 25. Tapi yang di sini tadinya 100 menjadi 70 karena ada SO 30. Nah, sekarang kalau kita run MRP apa yang terjadi ya? Coba ini saya copy dulu gini deh. Saya gini ya. Ini yang pertama. Kemudian kita coba run MRP. MD02. Nah, perlu Anda perhatikan, kita bisa coba ada dua model run MRP untuk SO ya. Kita coba dengan yang MD02 seperti ini, apakah ada pengaruh. Nanti kita juga bisa mencoba run MRP yang MD50 ya. Coba kita seperti ini. Apakah ada pengaruh dengan MD02. Kemudian kita refresh kembali. Oke, Anda perhatikan ya.
ternyata ya tadi berarti MD02, MD50 adalah sama. Ternyata yang tadi 30 tadi itu mempengaruhi independent requirement sehingga proposalnya pun menjadi berkurang sebanyak 30 gitu. Ya. Kita coba run MRP lagi apakah ada pengaruh. Sekarang saya mau coba run MRP pakai MD50 ya. Coba. Ininya 10 coba. Oke, sudah kita cek. Kita refresh. Ya, masih sama ya. Saya coba lagi sekali lagi penasaran ya. Kita dengan MD02, MD02. Kita run lagi. Kita cek kembali apakah ada perubahan. Ya, kita ulang aja deh biar nge-refresh ya. Oke, ternyata ya seperti ini ya yang terjadi. Jadi konsep yang 50 ini, yang 50 itu adalah make to order without final assembly ya. Jadi without final assembly adalah tadi secara simulasi kita bisa simpulkan poinnya adalah pertama ini. Pertama menggunakan peer ya. Tadi kita menggunakan peer. Kemudian yang kedua tidak bisa create production order sebelum ada SO. Ya, jadi SO-nya dulu ada muncul, dia menunggu baru bisa nanti di-convert gitu ya. Produksi dilakukan untuk per SO ya. Jadi produksinya betul-betul dedicate berdasarkan SO requirement dari SO. Kemudian procurement dapat dilakukan sebelum ada sales order. Ya, seperti itu ya poin-poinnya dan tadi kita udah simulasi. Jadi alhasil dari sini ini bisa dilihat nih ya. Tadinya 100 ini 25 dan ini SO30 sehingga menjadi di setelah run MRP dia menjadi 70. Yang 100 ini menjadi 70, ini 25. Dan ini SO-nya nanti terkirim tergenerate 30 ya. SO-nya 30. Oke, saya kira itu dulu ya. Jadi yang 20 lebih sederhana lagi. Saya bahas di sini aja yang 20. Yang 20 lebih sederhana. Jadi pertama adalah setiap sales order direncanakan secara individual. Jadi kalau ada SO, jadi produksi betul-betul dia menunggu dari SO. Itu yang 20 ya. Dan dia tidak consider terhadap stok, tidak consider juga terhadap plan order. Nanti kalau udah SO-nya terbuat, udah SO-nya requirement, baru dia akan buatkan plan order sejumlah SO tersebut. Gitu aja ya sih yang 20 ya. Sederhananya gini dia ada stok 50, ketika ada SO 20, requirement SO, maka setelah menjalankan MRP dia akan 20. Sedangkan stok tetap ya. Jadi begitu yang 20. Kalau kita lihat contoh simulasi, oh ini enggak ada simulasinya. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kira pembahasan tentang planning strategi ya dari make to stock sampai make to order sudah saya kupas ya. Secara yang umum saja. Nanti secara sumbernya banyak ya. Anda bisa kembangkan sendiri, nanti Anda bisa lihat baca-baca kembali bagaimana planning strategi yang lain-lainnya ya, yang 70 gitu kan banyak sekali nanti. Tapi yang secara umum aja ini yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan, saya mungkin bisa stressing ini yang 40 ya. 40 adalah sering banget dominan dipakai oleh company ya. Mungkin ini lebih fleksibel terhadap kondisi stok gitu ya. Kondisi stoknya betul-betul dia terjaga aman baik untuk SO maupun untuk produksi gitu ya. Nanti Anda bisa dalami yang 40 aja. Jadi saya mempunyai summary bahwa 40 ini adalah yang paling sering dipakai bersama 210 ya, 10 ini. Sementara yang MTO-nya 20 ya.
atau 40 juga udah mewakili sih. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan kita, beberapa video tutorial tentang planning strategi dibagi menjadi 2 bagian besar, make to stock dan make to order ya. Nanti Anda bisa lihat lagi, mereplay lagi video-video yang udah saya buat. Mungkin juga ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, karena ya kita juga melakukan proses, harus melihat ya efek-efek dari SIT. Kemungkinan saja ada parameter-parameter yang belum masuk sehingga tidak memperlihatkan data yang sesungguhnya ya. Ini kita sudah berusaha untuk memberikan simulasi SIT data seperti ini ya, untuk mewakili keadaan kondisi ya, apakah betul terjadi seperti yang strategi-strategi yang sudah kita buat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bila ada penjelasan yang kurang jelas, semata-mata itu atau kesalahan itu semata-mata dari keilmuan yang saya miliki. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.